Gadis kecil itu sengaja menusuk pahanya dengan ranting, lalu bergegas menemui ibunya. Dia berpura-pura takut dan menunjukkan gaunnya yang berdarah. Ibu yang melihat itu, mengira putrinya benar-benar telah mengalami haid pertamanya. Ia segera membawanya masuk ke dalam rumah. Saat keduanya baru saja memasuki rumah gadis kecil itu, memberitahu ibunya tentang hal yang mengerikan. Pemilik peternakan yang mengundang keluarga mereka sebenarnya adalah dua pembunuh yang sedang menyamar. Mendengar hal itu, ibunya menanyakan kenapa. Kemudian gadis itu bercerita saat petani tidur, anak petani yang bisu mengambil kunci gudang bawah tanah di saku petani secara diam-diam, lalu mengajak gadis kecil itu untuk membuka pintu gudang. Saat mereka sampai di gudang bawah tanah, gadis itu melihat berbagai koleksi mewah milik petani. Jelas mustahil petani sederhana itu mampu membeli barang-barang mewah ini. Saat gadis itu masih bingung, bocah itu membuka sebuah album yang berisi foto dua anggota keluarga yang berbeda. Persamaannya adalah di setiap fotonya ada pasangan petani. Gadis masih tak mengerti. Bocah segera menunjukkan foto dirinya sendiri bersama orang tuanya. Ternyata pasangan petani itu bukan orang tua kandungnya, dan pada saat itu dia masih bisa bicara. Bocah itu ternyata telah dipotong lidahnya sehingga kini tak lagi bisa bicara. Saat gadis kecil mulai ketakutan, bocah itu segera membuka foto yang lain, lalu menunjuk foto keluarganya yang berarti keluarga gadis kecil itu adalah target selanjutnya. Gadis kecil segera mengeluarkan ponsel dari sakunya untuk membuka kamera dan memotret barang bukti. Lalu dengan cepat keluar dan diam-diam menusuk pahanya dengan ranting. Bersiap mengatakan ini adalah haid pertamanya. Lalu mengajak ibunya ke kamar mandi untuk memeriksa. Gadis lalu menunjukkan bukti-bukti yang telah dia potret kepada ibunya. Sang ibu meminta kepada gadis itu untuk tetap tenang. Ibu segera membuat alasan untuk mengajak suaminya masuk ke dalam dan menunjukkan bukti di ponsel putrinya. Ibu mengatakan haid pertama putrinya sebagai kondisi yang buruk. Dia berpamitan kepada Johnny dan istrinya saat mereka melihat mobilnya. Ternyata ban mobilnya bocor. Mereka berpura-pura tak melihatnya. Tapi saat mereka baru tiba di depan pintu mobil, Johnny menghentikan mereka, mengatakan bahwa ban mobilnya bocor dan tak bisa dikendarai. Namun tak perlu khawatir, Johnny akan segera membantu mereka. Keluarga itu akhirnya setuju. Apa yang membuat mereka takut tidak terjadi. Johnny benar-benar mengganti ban mobil mereka. Keluarga itu akhirnya dapat pergi dari sana. Namun gadis itu kemudian melihat Johnny melemparkan bocah ke dalam air. Saat Johnny sedang mengambil bola, dia melihat gudang rahasianya telah dibuka. Dia sangat curiga. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Ayah gadis yang melihat itu segera keluar mobil untuk menyelamatkan bocah dan meminta istrinya untuk keluarkan mobilnya dahulu. Saat ibu akan membawa mobil keluar, tiba-tiba pintu pertanian ditutup oleh Johnny. Saat Agus akan membawa bocah itu ke darat, ternyata anak dan istrinya telah disandera oleh Johnny dan istri. Mereka sangat takut karena Johnny memegang pistol. Johnny mengikat suami dan gadis kecil serta bocah dan memaksa Annie untuk mentransfer sejumlah uang sebagai uang damai. Lalu mengambil ponsel Annie agar tidak ada yang bisa mereka mintai bantuan. Tapi Johnny tidak berencana melepaskan mereka. Johnny mengeluarkan sebotol obat bius yang akan disuntikan kepada gadis. Hal ini membuat ibu marah. Istri mengeluarkan pisau dari sakunya. Saat Johnny akan mengikatnya, ibu langsung melukai Johnny dengan pisaunya. Annie mengarahkan senapan milik istri Johnny ke arah Johnny dan melakukan satu tembakan. Kemudian Annie merebut senapan dengan paksa. Annie berhasil. Hal ini membalikan keadaan dalam sekejap. Di bawah pimpinan Annie, mereka sekeluarga berhasil keluar dari gudang dan mengunci pintu gudang dari luar. Mereka bergegas masuk ke mobil dan pergi. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mereka, membuat mobil tak bisa keluar. Agus yang panik dan takut segera memutar balik mobil dan kemudian cepat berlari masuk ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela. Saat mereka sedang berdiskusi bagaimana cara untuk melarikan diri, tiba-tiba semua lampu di rumah itu padam. Ternyata Johnny telah keluar dari gudang.